Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Mazmur 103 ayat 2 sampai ayat 4, ditambah ayat 13 yang berbunyi, Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah hati, jiwa, dan akal budi kita milik Tuhan, jangan lupakan kebaikannya. Hari ini kita sudah berada di tahun 2023 hari ke-10, berarti kita sudah menjalani 10 hari kehidupan di tahun 2023. Apabila kita tunduk merenungkan sejenak bahwa selama tahun 2022 yang sudah berlalu 10 hari itu, pertanyaannya adalah apakah kita dapat merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik pada diri kita, keluarga kita, sehingga kita mampu untuk menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita, sama seperti yang pernah dilakukan oleh pemazmur ini? Kemungkinan besar ada di antara kita, ada yang merasakan bahwa pada kehidupan kita di masa tahun 2022 itu, kita rasakan tidak baik, dan sepertinya Tuhan Allah Bapa kita itu membiarkan kita ditimpa banyak masalah atau persoalan hidup kita di dunia ini. Sesungguhnya hingga sekarang ini ada yang telah kehilangan pekerjaan, atau kehilangan penghasilan, atau ada yang usahanya bangkrut, dampak dari pengaruh pandemi COVID-19 yang belum memberikan kesempatan pulih menjadi lebih baik. Atau ada yang terkena bencana alam ataupun bentuknya, apapun bentuknya, atau ada yang terkena kecelakaan, atau ada yang harus kehilangan orang-orang yang sangat dicintai dan dikasihi karena sakit hingga meninggalkan kita atau sebab lainnya. Atau ada yang mengalami masalah-masalah atau persoalan yang lain yang sangat berat. Jika kita harus pertanyakan bagaimanakah dengan kita, apakah keadaan tersebut menyebabkan hati, jiwa, dan akal budi kita ini jadi patah semangat, sehingga menganggap bahwa Tuhan itu seperti tidak baik pada diri kita atau keluarga kita? Bagi kita umat manusia yang kurang beruntung memang menjadi sukar atau sangat sulit untuk mendapat suatu kesempatan mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kita kepadanya. Akan tetapi, nas renungan firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan Allah Bapa kita itu sangat baik pada diri kita, pada keluarga kita. Tuhan Allah Bapa kita itu bagaikan Bapa yang sangat sayang kepada kita anak-anaknya. Demikian pula bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu sangat maha baik di dalam hal mengasihi kita umat manusia. Apabila kita sedang mengalami berbagai masalah yang berat ataupun ringan, sesungguhnya ingatlah bahwa Tuhan Allah Bapa kita itu di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus selalu hadir memberikan kekuatan dan keteguhan iman percaya kita ini untuk boleh dan dapat menanggungnya, dan kita diberi olehnya solusi atau jalan keluar untuk mendapatkan pemecahannya. Seperti halnya firman Tuhan yang dituliskan pada Filipi 4 ayat 8 yang mengajarkan dan mengajak kita supaya kita mau memandang semua persoalan atau pergumulan hidup yang kita hadapi itu dari sisi yang lain, yaitu sisi yang positif, supaya kita mampu untuk tetap bersyukur, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada Filipi 4 ayat 8 itu diungkapkan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua
yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus sedang memproses kita untuk menjadi anak-Nya yang kuat, teguh, dan tangguh, seperti seorang pelajar yang menghadapi ujian setelah lulus bisa naik kelas. Begitu pula lah kita ketika Tuhan mengizinkan permasalahan atau persoalan datang kepada pribadi maupun keluarga kita, maka supaya kita bisa dan dapat lulus untuk menjadi lebih kuat, lebih teguh, dan lebih tangguh di dalam beriman percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah wujud nyata kehadiran dari Tuhan Allah Bapa kita yang terus hadir di dalam hidup umat-Nya di kolong langit ini. Sesudah berakhirnya 31 Desember 2022 yang telah berlalu itu, maka kita sekarang sudah sampai di hari ke-10 tahun baru 2023 itu. Marilah kita sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus dengan selalu hidup selayaknya, tetap bersandar pada Tuhan Yesus Kristus, selalu mau jadi pelaku firman Tuhan, tidak hanya sekedar membaca, merenungkan, memberitakan, mendengarkan, tetapi harus memperlakukannya di dalam sikap, tingkah laku dan perbuatan kita sehari-hari dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita, yang harus dipenuhi dengan rasa syukur, rasa terima kasih untuk bersukacita, dan tetap terus memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu ingatlah Mazmur 104 ayat 33 ini. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan. Tolong kami Bapa melalui kuat kuasa Roh Kudus, agar kami boleh dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kami yang adalah milik-Mu ini, supaya kami jangan pernah melupakan kebaikan-Mu. Karena kemahabaikan-Mu itu sungguh sangat nyata setiap waktunya dalam hidup kami. Bahkan ketika kami sudah sampai di hari yang ke-10 tahun 2023 ini, tidak ada sedikit pun yang harus kami ragukan tentang Dikau yang tidak hanya menciptakan kami. Tuhan memelihara kami karena Engkaulah Sang Pemilik atas hidup kami dan bahkan mati kami, sehingga ketika kami juga menuju kepada suatu kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan janjikan kepada kami, yang pasti akan terjadi dalam diri kami, maka kami tetap kuat dan teguh untuk beriman kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu Bapa. Amin.